pertama kawan Vero Koman untuk menjelaskan beberapa hari ini aksi-aksi protes terus segala macam wacana yang muncul soal apa namanya pentingnya pemberlakuan undang-undang humaniter dalam kondisi situasi sekarang pada saat ini, bagaimana mekanismenya segala macam yang sama seperti juga beberapa waktu lalu kawan Vero juga menulis soal itu di apa status itu bisa kawan Vero bisa menjelaskan soal itu. Terus juga apa sebagai apa seorang pengacara juga melihat kondisi ini mekanismenya bagaimana, apa yang harus dipersiapkan segala macam itu bisa kawan Vero jelaskan. Silakan. Terima kasih Miku atas kesempatannya. Selamat sore malam semua. Jadi terima kasih lagi sudah diundang untuk hari ini bicara soal penerapan hukum humaniter di Papua. Jadi hukum humaniter itu adalah salah satu jenis hukum internasional. Namanya hukum humaniter internasional alias hukum perang alias hukum konflik bersenjata. Nah, itu semua sama. Cuman beda nama aja, tapi itu sebenarnya sama, itu merupakan hukum internasional. Nah, jadi kenapa para pembela HAM Papua belakangan ini mau mendorong advokasi jadi pertama-tama mungkin harus kita ini dulu ya bilang bahwa seperti kata Frantz Fanon, kolonialisme itu pasti menyiksa, pasti membunuh, pasti membantai, dan pasti melanggar. Nah, jadi itu dulu dasarnya. Nah, jadi kemudian kita baru ke bagaimana kolonialisme ini kita apa sih kita sandingkan dengan hukum humaniternya. Nah, jadi hukum humaniter internasional itu sendiri ada berbagai jenis, ada banyak jenis. Ini saya mencoba sebisa mungkin untuk memakai bahasa awam ya, tidak terlalu teknis hukum ya. Nah, jadi dari berbagai jenis hukum humaniter itu ada yang namanya hukum perang pembebasan nasional. Nah, pas tuh kan yang seperti yang sedang TPNPB OPM perjuangkan. Nah, jadi tidak serta-merta semua kelompok bersenjata itu bisa mengklaim bahwa perang saya adalah perang pembebasan nasional gitu. Jadi ada tiga klasifikasinya yang bisa masuk ini, yaitu apabila kelompok bersenjata non negara tersebut melawan kolonialisme, melawan okupasi asing, dan atau ketiga melawan rezim rasis. Nah, bisa salah satunya aja gitu. Tapi kalau dalam kasus Papua itu masuk ke dua kategori. Jadi satu saja cukup, tapi dalam kasus Papua masuk dua kategori, yaitu yang kolonialisme dan rasis. Nah, kalau Papua resmi jadi DOM, daerah operasi militer, lengkap tuh jadi paket lengkap tiga-tiganya, yang okupasi asing juga masuk. Nah, karena kalau dilihat dari instrumen hukum internasionalnya aja, wilayah masyarakat adat itu sebetulnya tidak boleh dimilitarisasi gitu. Nah, jadi apalagi? Nah, jadi kalau memang diberlakukan hukum humaniter terkait yang perang pembebasan nasional, maka itu seharusnya klasifikasinya adalah konflik bersenjata internasional. Kita masih mendengar bahwa ya ini yang terjadi di Papua itu non internasional ya. Jadi konflik bersenjata ada yang garis besarnya internasional, non internasional. Nah, kalau kita bicara perang pembebasan nasional itu masuknya ke internasional. Alasannya karena ini bangsa lawan bangsa. Nah, jadi itu kayak apa bahwa kan ini merupakan sebuah bangsa yang ingin merdeka gitu kan. Jadi hukum internasional memandangnya ya udah gitu, posisinya sejajar negara bangsa dengan bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia versus bangsa Papua. Nah, jadi ya kalaupun sekarang yang misalnya
yang Indonesia nanti klaim bahwa tidak, bukan itu, tapi merupakan sekarang sih Indonesia berusaha mengkerdilkan situasi, bilang bahwa ini hanya apa, operasi polisi gitu kan, operasi penegakan hukum. Itu adalah upaya Indonesia untuk mengerdilkan situasi Papua. Karena kalau hukum humaniter yang berlaku di Papua itu artinya internasional punya kepentingan di Papua, bahwa urusan Papua itu bukan masalah domestik lagi. Jadi pentingnya itu, mungkin kuncinya itu ya, ada berbagai konsekuensi apabila hukum humaniter itu berlaku. Tapi poin utamanya saya pikir bahwa itu berarti Indonesia nggak bisa bilang lagi masalah Papua itu masalah domestik. Ini merupakan masalah internasional, yang berlaku aja hukum internasional gitu. Nah, terkait apakah yang berlaku konflik bersenjata internasional atau non internasional, itu adalah prinsip, masalah ideologi. Kalau bilangnya itu perang pembebasan nasional, perang melawan kolonialisme dan rezim rasis, itu masuknya internasional. Kalau misalnya non internasional, yang mungkin Indonesia ya udahlah, akhirnya ngaku-ngaku tipis, ya udahlah non internasional deh gitu. Nah, itu tetap hukum humaniter internasional bisa berlaku, ada Common Article 3. Jadi kayak ada hukum kebiasaan yang memang apa, hukum-hukum dasarnya itu yang apa, yang pasti berlaku. Tapi tetap aja gitu, mau yang manapun hukum internasional berlaku. Maka makin penting dan makin relevan untuk organisasi-organisasi internasional masuk ke Papua untuk bisa monitor segala macam. Lihat tuh, perang di Ukraina, di Gaza, itu yang di Gaza sih bukan perang, itu genosida, pembantaian. Itu semua orang bisa monitor, orang-orang bisa kumpulin bukti-bukti kan. Jadi semua orang bisa tahu gitu. Kita dapat update tiap hari. Nah, kalau hukum humaniter berlaku di Papua, ya berarti seharusnya keadaannya juga seperti itu. Nah, jadi Indonesia tuh makin tidak bisa lagi menutup-nutup kejadian di Papua, karena ini kepentingan internasional, bukan domestik. Itu pentingnya. Konsekuensinya, saya pikir, itu adalah TPNPB itu juga harus menaati gitu hukum humaniter. Dan yang paling bermasalah saat ini, kontroversial ya, yang dimana kayak misalnya kemarin ya, baru kemarin yang Yahukimo, TPNPB klaim tembak satu orang intel yang menyamar jadi tukang galon air. Bagaimana membuktikan bahwa itu adalah intel? Nah, bagi observer pemantau internasional itu akan menganggap bahwa kalau misalnya apa, tidak ada buktinya gitu, kayak cuman klaim bahwa dia adalah intel, itu pasti pemantau internasional akan bilang bahwa ini sipil yang dibunuh gitu. Ini sipil yang dibunuh, maka TPNPB melanggar gitu. Nah, jadi seperti kata Fanon lagi, wah saya hobi kutip Fanon nih, bahwa memang apa namanya, kolonialisme itu adalah kekerasan. Maka untuk mengalahkannya harus dengan kekerasan yang lebih besar lagi. Tapi untuk mencapai itu, perjuangan tuh harus bersih, jangan barbar gitu. Nah, jadi ya di sini lagi gitu, bagaimana TPNPB sesiap apa untuk benar-benar bisa masuk taraf apa, kayak konstelasi internasional gitu, jadi subjek hukum internasional. Nah, ini kemudian saya dari sini sebenarnya ada masukan gitu, mumpung di sini ada Departemen Politik ULMWP ya. ULMWP seharusnya sudah advokasinya lebih tinggi dari cuman minta Dewan HAM ke Papua gitu. Dewan HAM ke Papua ngapain? Itu cuman monitor doang, ketemu dengan LSM, ketemu dengan aktivis, catet-catet, terus lalu dibawa pulang ke sidang Dewan HAM, dibacakan di sidang, udah. Terus ngapain gitu? Jadi yang bahkan apa, yang dari Uighur waktu itu juga kayak anti klimaks banget gitu ya. Terus abis itu, nah jadi seharusnya tuh sekarang mintanya lebih tinggi lagi gitu, apalagi dengan pemberlakuan hukum humaniter gitu. Nah,